Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Misteri J779. Kali ini Misteri akan membawakan satu kisah yang terjadi pada tahun 1968 yang silam, yang berjudul Santri dari Pesantren Alam Gaib. Seorang pria muda asal Pamulang, Jawa Tengah, kita sebut saja namanya Elang Pratama. Orang yang sangat beruntung mengalami peristiwa langka, bisa menuntut ilmu di pesantren gaib, sementara sang guru dari bangsa jin muslim. Lantas, bagaimana kisahnya hingga Elang Pratama terpilih menjadi murid di sana? Penasaran kan? Sebelum kita masuk ke alur cerita yang sebenarnya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, mohon supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Oke lah, nggak usah berlama-lama, dan inilah kisah selengkapnya. Waginem, yang kala itu tengah hamil muda, terbangun di tengah malam. Hal ini sudah beberapa kali ia alami. Dalam hati, ia selalu bertanya-tanya perihal mimpinya yang terasa aneh dan janggal itu. Ada apa, Bune? Mimpi buruk lagi ya? Tanya Pak Yanto, suaminya Waginem. Iya Pak sudah beberapa malam ini Bune selalu bermimpi hal yang sama, jawab Waginem. Bune mimpi opo toh? Ayo cerita dengan Bapak ujar Pak Yanto sedikit khawatir dengan istrinya. Gini Pak semenjak Bune hamil anak pertama kita ini, Bune sering bermimpi didatangi oleh lelaki tua berjubah putih. Ia selalu berpesan agar hati-hati menjaga dan merawat anak yang ada di dalam perut Bune ini. Iya sudahlah Bune, jangan terlalu jadi beban pikiran. Mungkin saja benar kata sosok lelaki berjubah itu. Bune, jangan terlalu bekerja keras ya. Biar Pak saja yang melakukannya, seperti menimba air, mengambil kayu bakar. Bune, masak dan cuci pakaian saja ya, jawab Pak Yanto berusaha menghibur Waginem. Tak terasa, waktu terus berjalan. Kala itu di bulan Mei di tahun 1969. Di tengah malam yang sepi, Waginem merasakan perutnya begitu sakit. Ia paham betul, mungkin sudah waktunya ia melahirkan sang buah hatinya. Pak, bangun Pak, perut Bune sakit Pak. Ada apa Bune? Apa sudah waktunya? Tanya Pak Yanto. Mungkin saja Pak Pak, cepat panggil Bik Sumi Pak. Iya Bune, Bapak segera berangkat ya, jawab Pak Yanto. 10 menit kemudian, terlihat cahaya senter yang menuju ke arah rumah Ibu Waginem. Samar-samar, terlihat Pak Yanto berjalan bersama seorang wanita parubaya yang lebih dikenal dengan sebutan Bik Sumi. Bik Sumi, seorang dukun beranak yang berasal dari kampung tersebut. Pak Yanto merasa kaget ketika melihat seekor burung putih mulus yang bertengger di beranda rumahnya. Burung dari jenis elang Jawa itu pun tak dihiraukan oleh Pak Yanto. 30 menit kemudian, terdengar suara tangisan seorang bayi laki-laki yang begitu kencang. Dengan sigap, Bik Sumi merawat dan membersihkan sang bayi. Ketika Pak Yanto bermaksud akan menguburkan ari-ari sang bayi, kembali ia melihat burung elang putih tadi masih bertengger di beranda rumahnya. Seolah-olah burung elang itu ingin menyaksikan momen kelahiran sang bayi. Akhirnya, Pak Yanto memberikan nama sang anak dengan nama Elang Pratama. Dengan nama ini, dia berharap agar anaknya bisa selincah dan setangkas burung elang.
Elang Pratama memang tumbuh dengan sehat dan lincah. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Memasuki di usianya yang kedua tahun, Elang Pratama mulai sering sakit-sakitan. Penyakit yang aneh. Selepas maghrib, suhu tubuh si kecil mulai panas. Setelah itu ia akan menangis sepanjang malam. Tangisannya baru akan terhenti bila koko ayam jantan terdengar. Begitulah yang terjadi di setiap malam harinya. Pak gimana ini Pak? Apa besok kita bawa saja si elang ke orang pintar ya Pak Loh Bu, kok ke orang pintar? Kita bawa saja ke puskesmas. Siapa tahu elang menderita suatu penyakit, jawab Pak Yanto. Tapi Pak Buni perhatikan, sepertinya elang itu seperti ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu di rumah ini. Padahal di rumah ini kan hanya ada kita berdua Pak. Ditambah lagi Pak Buni sudah beberapa kali didatangi oleh kakek berjubah itu lagi. Ia berpesan supaya menjaga elang dengan baik, jawab Oginum yang mencoba meyakinkan suaminya. Begini saja Bune, pagi-pagi kita bawa elang ke puskesmas. Setelah itu baru kita bawa dia ke tempat orang pintar, jawab Pak Yanto. 1 minggu telah berlalu. Pak Yanto dan Ibu Waginem sudah mendatangi puskesmas, dukun, bahkan sampai ke seorang kiai demi menyembuhkan sakit anaknya yang aneh itu. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang bisa menyembuhkannya. Elang Pratama tetap menjadi bayi yang gemar menangis di sepanjang malam. Meski di siang harinya ia akan sehat kembali, tentu saja hal ini amat merisaukan. Karena tentu saja istirahat Pak Yanto dan Ibu Waginem jadi terganggu. Di suatu malam yang hujan deras, kala itu Ibu Waginem tengah menenangkan sang anak yang terus menangis. Sementara Pak Yanto kebetulan malam itu sedang tidak ada di rumah karena harus mengurusi hasil bumi dagangannya di desa tetangga. Di tengah derasnya hujan, samar-samar Waginem mendengar suara pintu depan diketuk oleh seseorang. Ia berpikir itu pasti suaminya. Iya Pak tunggu sebentar, sahut Waginem sambil menggendong si anak. Waginem segera menuju ke arah pintu depan. Krek, pintu perlahan-lahan terbuka. Begitu daun pintu terbuka lebar, Waginem tertegun dan tak mampu berucap ketika ia dapati seorang kakek berjubah putih dengan jenggot panjang yang berwarna putih. Selamat malam Ibu Waginem. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu Ibu. Kalau anak Ibu mau sembuh, sebaiknya dimandikan di pantai utara. Hanya dengan cara itulah penyakit elang Pratama bisa sembuh. Maaf Bu, saya permisi dulu, ujar si kakek misterius tersebut. Waginem hanya mematung seraya menatap ke arah sang kakek yang lenyap di telan derasnya hujan. Beberapa saat kemudian, ia seperti tersadar dan segera menutup pintu rumahnya. Siapa kakek tadi? Aku sepertinya pernah melihat beliau, tapi di mana? Dan dari mana pula ia tahu nama anak saya? Batin Waginem. Seraya menenangkan elang Pratama, Waginem terus mengingat-ingat siapa sosok pria berjubah putih tersebut. Akhirnya, ia pun ingat, kakek itulah yang sering datang dalam mimpinya. Pagi pun datang. Elang Pratama sudah kembali normal seperti biasanya, tidak rewel dan tengah berasik bermain. Di sela-sela waktu santai, Waginem segera menceritakan segala peristiwa yang ia alami semalam.
Kalau begitu, sekarang juga Bune, kita bawa Elang ke pantai utara. Apa ada syarat-syarat lainnya yang perlu Bapak siapkan? Tanya Pak Yanto. Tidak ada, Pak Bune hanya disuruh memandikan elang di laut pantai utara saja, jawab Waginem. Hari itu juga Pak Yanto beserta istrinya membawa elang pertama ke pantai utara, tepatnya di pantai Selamaran, Pekalongan. Di pantai ini konon kabarnya terkenal dengan legenda Dewi Lanjar. Anehnya, sejak dimandikan di sana, penyakit elang Pratama memang sembuh. Bahkan sejak saat itu, elang tidak pernah sakit, apalagi demam layaknya bayi-bayi kebanyakan. Waktu terus berputar, tak terasa elang Pratama pun tumbuh menjadi sosok anak yang lincah dan cekatan, sesuai harapan Pak Yanto. Memasuki usia 9 tahun, keanehan kembali terjadi lagi. Elang Pratama mulai tekun menjalankan ibadah puasa. Hampir setiap hari, dia selalu berpuasa. Hal ini membuat Pak Yanto dan Waginem merasa khawatir dengan pertumbuhan elang Pratama. Seringkali mereka berdua melarang elang supaya mengurangi puasanya. Tapi sepertinya elang tak peduli. Dia tetap saja menjalankan ibadah puasanya. Memasuki usia akil balik, kebiasaan puasa yang dilakukan oleh elang Pratama lebih gila lagi. Di hari-hari yang dianggap keramat, misalnya saja menjelang bulan 1 Suro, elang akan ritual puasa lepas selama 3 hari 3 malam. Anehnya, menurut elang, dia sudah berusaha untuk tidak melakukannya, tapi elang tak bisa menghentikannya. Seakan-akan ada satu kekuatan yang selalu mendorongnya untuk melakukan puasa. Di tahun berikutnya, di bulan 1 Suro, kejadian aneh kembali dirasakan oleh elang dan ibunya Waginem. Kala itu seperti biasa, elang melakukan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Karena merasa kondisi tubuhnya sudah lemah, elang pun berniat membatalkan puasanya. Namun, saat dia akan meminum segelas air, secara tiba-tiba muncul kekuatan yang melemparkan gelas yang ada di tangannya, hingga gelas tersebut hancur berkeping-keping. Di antara kesal, heran, serta penasaran, elang pun berniat menyiapkan bubur beras yang sudah disuguhkan oleh Waginem. Namun, ketika tangan elang sudah siap menyuapkan bubur itu ke dalam mulutnya, secara tiba-tiba ada kekuatan gaib yang menarik-narik tangannya. Meskipun elang sudah paksakan, tetap saja tak bisa. Ada apa, elang? Kok sepertinya kamu sudah tidak punya tenaga lagi ya, nak? Sini, biar ibu saja yang suapin, ujar ibu Waginem. Iya, Mae, jawab lalu. Waginem segera meraih sendok yang ada di dalam mangkuk bubur tersebut. Segera ia bermaksud akan menyuapi elang. Tapi, entah mengapa, tangan Waginem seolah-olah ada yang menarik-narik, akan-akan melarang Waginem untuk menyuapi elang. Beberapa kali hal yang sama terulang lagi. Setiap Waginem akan menyuapkan bubur ke mulut elang, selalu tertahan oleh satu kekuatan yang entah datang dari mana asalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Waginem. Ternyata sang gaib menghendaki agar elang melanjutkan puasa lepasnya hingga 7 hari 7 malam. Anehnya, selepas puasa itu, kejadian ganjil itu tak pernah terulang lagi. Hari-hari terus dijalani oleh elang remaja. Di sekolah, ia termasuk siswa yang sangat berprestasi. Tapi sayangnya, dia terpaksa harus putus sekolah saat duduk di bangku SMA karena ayahnya yang seorang pedagang rempah-rempah dan hasil bumi mengalami kebangkrutan kala itu. Keputusan untuk berhenti sekolah
diambil Elang karena harus membantu sang ayah mencari nafkah. Apalagi kala itu, kedua adiknya yang masih kecil-kecil juga membutuhkan biaya. Selepas putus sekolah, Elang Pratama bekerja sebagai karyawan di sebuah koperasi simpan pinjam. Meskipun gajinya tak seberapa, namun yang penting dia bisa belajar banyak dan bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Emak, bapak, Elang ingin meminta doa restu untuk menikah dengan Sumiati, ujar Elang di suatu hari. Apa kamu benar-benar sudah siap, nak? Apa kamu sudah yakin dengan pilihan kamu itu? Tanya Pak Yanto. Iya Pak, aku sudah pikirkan matang-matang. Hanya Sumiatilah pilihan terbaik saya, jawab Elang. Kalau kamu benar-benar sudah siap, Mak E dan Pak E cuma bisa memberikan doa restu untuk kalian berdua, nak. Maafkan Mak E ya, kalau selama ini belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu, nak, ujar Waginem seraya menyeka air matanya. Sudahlah Mak E, Elang bahagia kok selama ini bisa selalu bersama kalian, Mak. Elang juga tidak menuntut apa-apa dari Mak E, jawab Elang seraya bersujud di kaki ibunya. Roda kehidupan perlahan tapi pasti terus berputar sesuai kodratnya. Di tahun-tahun pertama rumah tangga Elang merupakan saat-saat tersulit bagi dirinya. Baru setahun menikah, dirinya di PHK dari koperasi tempatnya bekerja, tak putus harapan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Elang berusaha mengikuti jejak ayahnya berdagang rempah-rempah dan hasil bumi. Namun, karena terlalu jujur, usahanya pun selalu merugi. Di tengah keadaan yang sangat sulit, Elang Pratama mulai rajin tirakat. Sampai akhirnya dia diangkat sebagai santri di pesantren gaib di Telaga Mangunan. Kala itu, di tahun 1991, Elang mulai tirakat dalam kamarnya, bermaksud untuk mencari ketenangan batin, sekaligus mencari petunjuk atas masalah hidupnya. Tepat pada malam Jumat Kliwon, Elang Pratama akan memulai tirakatnya, di mana di siang harinya dia sudah melakukan puasa sunnah. Selepas maghrib, ketika akan memasuki kamar tirakatnya, Sum, ingat ya, jangan sekali-sekali engkau mengganggu selama aku menjalankan tirakat ya. Kalau ada yang mencari saya, bilang saja aku ada di luar desa, ujar Elang kepada Sumiati. Memangnya Mas mau ngapain? Mau melakukan tirakat segala? Apa yang Mas cari? Tanya Sumiati penasaran, karena melihat sikap Elang yang tidak seperti biasanya. Entahlah Sum, aku juga tidak tahu. Hanya yang aku inginkan, kamu jangan mengganggu saya. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu kamar tirakat saya ini ya, sebelum aku memanggilmu, jawab Elang. Sebenarnya, Elang juga tak mengerti mengapa secara tiba-tiba ia berkeinginan untuk melakukan tirakat. Di tengah malam setelah usai sholat tahajud, Elang terkesiap ketika ia melihat kemunculan asap putih di sudut kamarnya. Mulanya hanya asap tipis, namun lama-kelamaan asap putih tersebut kian banyak dan tebal. Ajaibnya, asap itu kemudian menyemak menjadi sosok kakek berjubah putih dengan janggut panjang yang juga telah memutih. Melihat keganjilan yang ada di hadapannya, secara spontan tubuh Elang pun gemetaran. Yang ia rasakan saat ini, di hatinya ada rasa takut, khawatir, dan penasaran. Bukan hanya itu saja, bahkan mulutnya pun terasa terkunci. Ketika ia bermaksud mengucapkan kata ingin bertanya,
Suaranya pun tercekat di tenggorokannya. Akhirnya, Elang hanya bisa terdiam seraya menatap ke arah sosok yang ada di hadapannya. Kau tak perlu takut, cucuku. Sekarang, berikan tangan kananmu kepadaku, ujar si kakek itu. Begitu terhipnotis, Elang pun segera mengulurkan tangan kanannya. Sosok misterius itu pun memegangnya. Elang merasakan genggaman tangan si kakek yang memegang telapak tangannya itu sedingin es. Cucuku, pejamkanlah matamu. Ingat, jangan kau buka sebelum aku menyuruhnya, pinta si kakek. Elang hanya bisa menuruti perkataan si kakek tanpa bisa menolaknya. Anehnya, tak begitu lama, Elang bisa merasakan kalau tubuhnya terbang meninggalkan kamarnya, menembus cakrawala yang begitu gelap. Perjalanan itu rasanya begitu singkat bagi Elang. Anehnya, ketika si kakek menyuruh Elang membuka matanya, di hadapan Elang ada sebuah masjid yang begitu indah. Di sana, Elang melihat banyak sekali orang-orang yang semuanya laki-laki. Orang-orang itu mengenakan jubah dan sorban yang berwarna putih. Cucuku Elang Pratama, selamat datang di pesantren gaib Telaga Mangunan. Perkenalkan, nama kakek Kiai Jaga Negara, penguasa pesantren ini. Saya juga yang selalu menjaga kamu sewaktu masih di dalam kandungan. Dan saya jugalah yang memberikan nasihat kepada ibumu supaya memandikanmu di pantai utara demi kesembuhan penyakitmu, ujar si kakek. Maaf Pak Kiai, apa hubungan saya dengan Pak Kiai sehingga bersusah payah menjaga dan membawa saya sampai ke pesantren gaib ini? Tanya Elang yang begitu penasaran. Pak Kiai pun tersenyum takzim mendengar pertanyaan Elang. Perlu engkau ketahui, cucuku, engkau adalah keturunan Mbah Hanafi dan Ki Buyut Sanusi. Semasa hidup mereka berdua terkenal memiliki ilmu yang sangat tinggi dan sangat alim. Karena itulah sengaja kakek mengundangmu ke sini untuk dijadikan murid di pesantren ini, agar kelak kau bisa menyebarkan ilmu yang kau dapatkan di sini di alam manusia. Elang hanya terdiam, seolah-olah ia tak percaya dengan yang sedang ia alami. Segera Kiai Jaga Negara memanggil beberapa santri kepercayaannya untuk mengajari Elang secara bergantian. Ada yang mengajarkan ilmu fikih, nahu sorof, mantik, dan ilmu-ilmu lainnya. Sementara Mbah Kiai Jaga Negara sendiri secara khusus mengajari Elang bagaimana cara mengaji Al-Quran yang baik dan benar. Bagi Elang, semua pelajaran itu sepertinya diberikan dalam waktu yang relatif singkat, namun amat membekas di hatinya. Tak kalah anehnya di alam manusia, suatu keajaiban pun telah terjadi. Sementara itu di sisi lain, Sumiati merasa risau di rumahnya. Apa yang harus aku lakukan? Sudah 4 hari 4 malam Mas Elang terus mengaji tak berhenti. Aku begitu khawatir, apalagi suaranya kok mirip suara orang lain ya. Sudahlah, masa bodoh dengan pesan terakhir dari Mas Elang. Aku harus memberitahukan masalah ini kepada sanak saudaranya, termasuk kepada kedua orang tuanya, batin Sumiati. Singkat cerita, setelah kedua orang tua Elang serta sanak saudaranya sudah berkumpul di rumahnya, mereka merasa sangat heran mendengar lantunan ayat-ayat yang dibaca oleh Elang. Begitu enak didengar dan merdu. Ya sudahlah, kita tunggu saja. Mungkin sebentar lagi tirakatnya akan segera selesai, ujar Pak Yanto.
Sementara itu, Elang yang merasa sangat betah menuntut ilmu di pesantren gaib itu, tentu saja tak menyadari dengan kondisi raga wadangnya di alam nyata manusia. Cucuku, kau sudah sah menjadi santriku di sini. Kapanpun kau memerlukanku, kau bisa memanggilku. Sekarang, kau harus pulang, sebab keluargamu telah lama menunggu kedatanganmu, ujar Kiai Jaganegara. Sama seperti saat kepergiannya dulu, Kiai memegang tangan kanan Elang dan meminta Elang supaya memejamkan matanya. Ingat cucuku, jangan sekali-sekali kau buka matamu sebelum saya perintahkan ya. Iya Mbak Kiai, jawab Elang. Elang menuruti semua perintah sang Kiai. Seketika, tubuhnya berubah seringan kapas dan mengudara dengan cepat. Namun, di saat membuka matanya, kali ini Elang terkejut, sebab ternyata dirinya masih berada di dalam kamarnya yang pengap itu. Setelah sang Kiai pergi, tubuh Elang pun terasa amat lemas. Bahkan, untuk bangun saja, dirinya sudah tidak mampu lagi. Sumiati, teriak Elang lirih. Itu kan suara Elang. Cepat, buka pintu kamarnya, pinta Pak Yanto. Menjelang beberapa saat kemudian, begitu pintu terbuka, Elang merasa heran karena seluruh sanak saudaranya sudah berada di dalam rumahnya. Elang, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan selama 4 hari 4 malam ini? Tanya ibunya Waginem. Apa? Yang aku ingat, aku hanya pergi selama 1 hari 1 malam saja. Kamu pergi kemana, nak? Tanya ibunya. Akhirnya, Elang pun menceritakan segala peristiwa yang ia alami selama ia melakukan tirakat. Kemudian, kedua orang tua Elang pun membenarkan pelihar leluhur mereka yang mempunyai ilmu tinggi dan alim. Tapi, kalau perihal Kiai Jaganegara, mereka tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya beliau. Waktu terus berlalu. Semenjak peristiwa itu, Elang Pratama sering sekali mengunjungi pesantren gaib Telaga Mangunan, terutama bila ia menghadapi persoalan hidup yang amat pelik. Yang tak kalah penting, dia juga kerap kali berhubungan dengan Kiai Jaganegara. Tujuannya untuk meminta nasihat-nasihat pengobatan untuk membantu mereka yang sakit, baik penyakit medis maupun penyakit non-medis. Menurut Elang Pratama, pesantren gaib Telaga Mangunan tersebut secara fisik ditandai dengan sebuah telaga yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng, di sebelah barat kota Bantur. Bagi kalian yang memiliki kemampuan penglihatan gaib, pasti akan bisa melihat keberadaan pesantren gaib tersebut. Tak jauh dari Telaga Mangunan, juga ada pusat kerajaan makhluk halus dari golongan jin hitam yang dipimpin oleh Mbah Baru Kelinting. Sebagai seorang santri dari pesantren gaib Telaga Mangunan, Elang Pratama memang dikaruniai berbagai ilmu gaib tingkat tinggi, khususnya dalam hal penyembuhan penyakit. Selain sebagai seorang tabib, Elang juga membantu mereka menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan dunia gaib. Bila masalah yang ia hadapi berat, tanpa segan-segan, Elang akan meminta bantuan kepada Mbah Kiai Jaganegara. Dan cerita pun sampai di sini ya kawan. Itulah sekelumit kisah yang diangkat dari cerita warganet. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada penyampaian yang salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata aku pamit dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.